Gus, gimana pemeriksaan? Tersangka Agus pada Selasa pagi kembali menjalani pemeriksaan di Subdirektorat Renakta, Direktorat Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara. Agus menjalani pemeriksaan didampingi ibunya dan tim kuasa hukum yang telah diberikan kuasa oleh Agus untuk mendampinginya. Agus pada pemeriksaan kemarin mengaku menjawab seluruh pertanyaan penyidik terkait dengan sangkaan pelecehan seksual terhadap belasan wanita yang dituduhkan kepadanya. Ditanya apa saja tadi Gus di itu ya Gus? Ada Dari sekitar jam berapa itu? 1 jam ya? ada sekitar berapa pertanyaan Gus? 10, 20? Makasih Gus. Sementara polisi terus fokus melengkapi berkas perkara yang telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat atas laporan 5 korban dari 7 korban pelecehan seksual yang resmi melapor ke polisi. Sementara itu, 2 korban lainnya berkas perkaranya terpisah karena berstatus di bawah umur sehingga pasal yang akan disangkakan berbeda. Oh, yang itu dari Kementerian itu ya? Saat ini kita fokus terkait dengan berkas perkara yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan 2 sudah kita BAI, salah satunya memang ada anak-anak. Tapi fokus di dalam pemeriksaan itu ada 5 termasuk dengan korban itu sendiri. Saat ini berkas perkara para korban itu tengah diteliti tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Berkas perkara itu telah diterima jaksa pada 29 November lalu. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zudi, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah korban dugaan pelecehan yang dilakukan pemuda disabilitas mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat terus membuka posko pengaduan korban tersangka IWS alias Agus. Korban Agus tercatat sudah 15 orang, namun yang resmi melaporkan diri menjadi korban sebanyak 7 orang. Mereka mengajukan perlindungan diri ke LPSK. Sudah dikabulkan LPSK atau hanya baru proses Kami pengajuan? masih dalam proses untuk pemenuhan dokumen untuk LPSK. Ada ancaman, ada apa terhadap korban? Ada Sebenarnya ancaman secara langsung yang diterima oleh korban sih tidak ada. Cuma kan dengan ramainya ini kan korban masih tetap dapat akses melihat bagaimana pro kontra yang ada di masyarakat juga kan. Dan itu yang sebenarnya membuat korban juga benar-benar masih dalam kondisi yang cukup trauma sampai sekarang, bahkan memang belum berani sama sekali untuk muncul sedikit pun gitu ya. Jadi memang masih dengan perwakilan dari kami pendamping. Tapi kan bagaimanapun walaupun tidak ada. Meski tidak mendapat ancaman dan intimidasi secara langsung, namun viralnya kasus ini membuat korban merasa terancam secara psikologis. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zudi, TV One mengabarkan. Pemirsa, menurut pendamping korban pelecehan yang diduga dilakukan Agus, para korban ini mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Bagaimana LPSK menanggapi permohonan tersebut? Sudah tersambung bersama kami Wakil Ketua LPSK Ibu Sri Suparyati. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam. Ya, Ibu, sejauh ini sudah ada berapa korban yang meminta perlindungan kepada LPSK dan bagaimana respon dari LPSK terhadap korban-korban yang meminta perlindungan ini, Bu? Sejauh ini kami masih baru terima 1 ya, dan itu pun juga dari kuasa hukum dari salah satu korban. Jadi kalau misalnya memang ada terindikasi beberapa korban yang lain, LPSK membuka diri untuk menerima beberapa korban lain untuk laporkan atau memberikan permohonan perlindungan kepada LPSK gitu. Nah, berkaitan dengan permohonan yang sudah masuk, pastinya kami akan coba untuk melakukan penelaahan ya berkaitan dengan permohonan tersebut, penelaahan dalam konteks sifat pentingnya keterangan, dan kemudian juga indikasi adanya tindakan medis, psikologis yang mungkin bisa kami tindak lanjuti, dan juga beberapa informasi lain yang memang dianggap penting untuk kami bisa dalami. Baik,
Bu Sri, ini kan kita ketahui bersama bahwa terduga pelaku ini memiliki disabilitas. Apakah kemudian perlindungannya akan sama kepada korban karena mengingat ancamannya mungkin tidak separah atau sekuat orang-orang lainnya yang tidak memiliki disabilitas, Bu? Dalam konteks perlindungan, kami tetap sesuai dengan undang-undang yang mendasari LPSK ya dalam hal memberikan perlindungan. Karena bentuk perlindungan itu kan kalau memang tidak ada bentuk ancaman, berarti kan bisa dengan bentuk bantuan yang lain ya. Misalnya seperti bantuan medis, psikologis gitu ya, psikososial, mungkin psikologis yang lebih memungkinkan bagi para korban gitu. Mungkin juga dalam hal pendampingan misalnya. Jadi bentuk-bentuk perlindungan yang sudah diberikan kepada LPSK dari sisi peraturan perundang-undangan itu sebenarnya kami berikan juga kepada korban yang lain meskipun pelakunya adalah disabilitas gitu. Baik, Ibu, korban ini kan informasi yang kami dapatkan kurang lebih ada 15 korban yang memang sudah melapor begitu, baik melapor ke pihak kepolisian. Dan informasi yang kami dapatkan juga beberapa diantaranya ini masih di bawah umur. Apakah akan ada pendampingan khusus yang dilakukan kepada korban-korban yang masih berada di bawah umur, Ibu? Tentunya ya, kalau ada korban di bawah umur, memang di bawah umur ya itu membutuhkan satu mekanisme khusus. Nah, saya sih mengundang juga kolaborasi dari pihak kepolisian setempat ya, selain juga LPSK, mungkin kepolisian setempat juga bisa menggandeng Komisi Perlindungan Anak Indonesia gitu ya, kalau misalnya ada korban di bawah umur gitu. Karena setidaknya mereka memang ada spesifik perlindungan yang cukup khusus atau trauma yang memang sedikitnya berbeda gitu ya, sehingga bantuan psikologis, medis dan juga psikososial mungkin serta pendampingan juga sangat dibutuhkan. Nah, untuk itu kami LPSK juga mengundang kolaborasi dari pihak kepolisian untuk juga bisa berkoordinasi kepada LPSK jika memang dibutuhkan ada korban-korban yang sudah melaporkan kepada pihak kepolisian juga bisa diberitahukan kepada LPSK. Baik, Ibu Sri, ini informasinya kalau tidak salah sudah ada 5 korban yang meminta perlindungan. Apakah dari kelima korban tersebut kemudian ada yang hamil? Karena informasi yang beredar di masyarakat ini ada korban yang hamil akibat pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Kami belum mendalami sejauh itu ya, karena dari 5 korban yang sudah tersebutkan di atas itu belum ada pengajuan ke LPSK, baru 1 yang diajukan ke LPSK. Juga kami masih menjangkau lewat kepolisian. Jadi sisa korban yang lainnya belum kami terima permohonannya dan juga belum kami telah lebih jauh gitu. Jadi apakah memang ada indikasi mereka? Baik, Ibu, untuk sejauh ini pastikan itu. Baik, Ibu, untuk sejauh ini pendampingan seperti apa dan perlindungan seperti apa akan dilakukan kepada 5 korban yang sudah melapor, Ibu? Halo? Ya, Ibu bisa mendengar suara kami? Iya, tadi sempat terputus sih. Gimana, Mbak? Baik, Ibu, sejauh ini rencananya pendampingan seperti apa yang akan diberikan kepada 5 korban yang sudah melapor kepada LPSK, Bu? Yang pasti pendampingannya dari sisi pengambilan pembuktian gitu ya, alat-alat bukti, dan kepolisian juga harus melakukan visum kepada korban. Karena visum itu dokumen yang paling cukup terpenting. Kemudian kesaksian beberapa saksi yang lain yang memang dikenal oleh korban pada saat peristiwa terjadi. Kemudian juga beberapa komunikasi yang memang sudah dilakukan oleh korban dengan pelaku sebelumnya gitu ya. Jadi semua alat bukti itu tuh harus dikumpulkan untuk bisa melihat satu peristiwa tindak pidananya. Baik, terima kasih Ibu Sri atas waktunya pada siang hari ini dan semoga korban-korban ini bisa mendapatkan kejelasan ya. Baik, terima kasih Ibu Sri.